pandemi di sana? Situasinya pandemi di sini sih kalau di Jakarta alhamdulillah udah mulai berkurang ya berdasarkan data terakhir ya, cuma mesti harus diantisipasi lagi karena belum maksimal kan apa namanya penurunannya belum maksimal di Jakarta, cuma masih harus diantisipasi lagi gitu, tapi alhamdulillah udah sangat berkurang daripada data yang awal kalau di Jakarta. Terus gimana? Terganggu nggak dengan kegiatan vokasi kamu? Keganggu sih enggak, cuma jam aku untuk melakukan aktivitas agak dikurangi aja gitu. Karena kan untuk menghindari penyebaran COVID yang lebih luas di Jakarta. Berarti kamu kalau ada persidangan atau ketemu klien, WFA dong? WFH. Kalau persidangan, alhamdulillah sekarang diantisipasi yaitu dilakukan sidang secara online. Cuma waktunya dibatasi, nggak selama sidang offline seperti sidang normal biasanya. Dan sifatnya kalau sidang online itu melakukan pembelaan terhadap klien, hanya penyerahan. Cuma yang agak sedikit lamanya ya ketika sidang itu harus ditunda atau jam misalnya harus mulai jam 12, tapi karena suatu faktor misalkan ada jaksa atau hakim yang telat ataupun klien yang datangnya tidak sesuai jamnya atau terlambat karena suatu hal ya sidangnya libur gitu. Yang harus dimulainya jam 12 jadi jam 1. Oh gitu. Itu ada kendala nggak sih kalau misalkan sistemnya online kayak gitu? Apalagi kan kalau persidangan kan ribet kayaknya ya kalau online. Nggak bisa apa namanya kita nggak bisa membaca argumentasi kita gitu kan? Atau gimana tuh? Kalau kendala kalau selama sidang online sih alhamdulillah ya itu karena waktu itu ketika harus misalkan ada jamnya yang hadirnya tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua mungkin jaringan ya, jaringan harus jaringannya bagus karena tidak semua daerah jaringannya bagus gitu. Kalaupun paling kita selesai Zoom kemudian atau itu sih Kayaknya jaringannya jelek. Halo? ya. Halo, bisa dengar nggak? Halo, bisa dengar nggak? Iya, aku udah Oh, suaranya. berat. Terus kalau misalnya kamu ada janji dengan klien gimana? Tetap WFH atau ketemu langsung? Halo? Ulang Halo? suaranya. Halo? Halo? Iya, kedengeran, kedengeran. Iya, gambarnya kamu nggak jalan, nggak gerak gambarnya. Udah, bisa kita lanjut. Udah. Halo? Oh iya, kedengeran kok. Bisa kita lanjut? Iya, lanjut lagi apa? Gimana? Berarti kalau misalkan kamu ada ketemu atau janjian dengan klien gimana? Tetap WFH atau ketemu langsung?
janjian dengan nih kan kita di Jakarta juga di setiap daerah juga lagi mengusahakan agar penyebaran COVID-19 ini bisa cepat berakhir. Jadi kalau aku prinsipnya seperti ini, kalau misalkan masih bisa diantisipasi dengan virtual, ditunda, bisa mungkin harus bisa menemui selain itu. Waktu aku aja sih dibatasi gitu. Yang biasanya kalau misalkan aku bisa sampai jam 9 atau jam 10 malam, ya isi jam 8 sampai jam 9 malam gitu. Dan kalau pertemuan yang darurat, ya yang harus aku bertemu ya dengan pengurangan jam itu gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa diantisipasi melalui virtual ataupun video call mungkin gitu kan, ataupun WFH, ya aku bisa mungkin aku lakukan pemerintah. Oh, berarti tergantung situasi dan kondisi aja kali ya. Ya, Kalau disesuaikan. Seberapa penting sih pertemuan itu gitu? Ataukah masih bisa diwakilkan atau tidak? Kalau memang tidak, ya aku akan harus menemui, dilihat seberapa penting, urgensinya seperti apa atau tidak gitu, dengan pengurangan waktu yang seharusnya misalkan bisa sampai jam 10 malam, aku batasi hanya sampai jam 9, yaitu untuk mengurangi penyebaran COVID gitu kan. berarti dilihat dari tingkat urgensi aja ya, sama atau enggak gitu. Nah sekarang gini, kamu udah berapa tahun bekerja di bidang advokasi? Aku di advokasi kebetulan udah 5 tahun. Jadi kebetulan keluarga aku basically-nya banyak yang di bidang hukum juga. Cuma mungkin aku mendalami dunia advokat ini dari tahun 2005 ketika aku menyelesaikan UMPA, dan disitulah mulai karir aku gitu loh di dunia advokasi. Berarti kamu kuliah atas dasar keinginan kamu sendiri atau memang karena tuntutan dari keluarga? Jadi dulu itu aku kenapa ngambil hukum, karena mungkin aku sering melihat aktivitas di dunia hukum seperti apa gitu kan. Terus aku tertarik masuk ke dunia hukum itu, dan alhamdulillah dengan basic keluarga aku yang banyak di dunia hukum yang membantu aku juga gitu ya, untuk aku bisa lebih cepat mendalami dunia hukum. Pas aku jalani, ya aku merasa ini dunia aku gitu. Karena di dunia hukum aku merasa memiliki tantangan tersendiri gitu. Bagaimana sih gitu, ketika aku masuk ke dunia itu, bagaimana aku menjadi orang yang tetap punya prinsip yang teguh gitu untuk membela keadilan dan keadilan masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan hukum, yang dari segi ekonominya misalkan perlu kita bantu, dan bagaimana cara kita untuk tetap profesional gitu dalam dunia hukum itu gitu. Dengan mempelajari kasus-kasus yang ada gitu, kita harus tetap memegang teguh prinsip praduga tak bersalah gitu, sebelum kita bisa mendalami kasus itu seperti apa gitu. Jadi dalam mengenangani juga kita harus mengedepankan sisi keadilan, sisi hati kita punya suatu perkara, selain kita punya ilmu di bidang itu, punya pengalaman, kita pelajari dengan baik, kita harus tetap minta pertolongan Allah juga gitu. Agar setiap langkah kita selalu diridhoi Allah dan selalu diberikan jalan keluar untuk masalah yang kita tangani gitu dalam membela masyarakat. Karena sifatnya advokat itu adalah profesi yang mulia,
memberikan keadilan bagi masyarakat, mampu. Nah sekarang menurut kamu nih, kan kamu udah 5 tahun bekerja di bidang advokasi ini kan. Nah, selama 5 tahun ini ada nggak sih kira-kira pengalaman yang membuat kamu apa namanya momen yang tidak terlupakan kan selama kamu menangani kasus misalkan dengan siapa? Itu momennya kapan? Terus pengalaman apa yang kamu dapat yang kamu tidak bisa ingat terus di memori kamu? Kebetulan kan aku yang konvensional maupun yang bersifat pro bono, tapi aku juga aktif di partai politik saat ini gitu. Jadi banyak kasus-kasus yang partai itu diatur juga. Aku banyak mendapatkan pengalaman yang sangat berharga gitu. Ketika kita menangani suatu kasus, bagaimanapun caranya kita harus sebisa mungkin membela klien kita itu gitu. Jadi pengalaman yang aku paling berkesan itu ketika aku alhamdulillah berpartisipasi juga sebagai pengurus Gerindra di advokasi di tahun 2017, yaitu pada saat Pilgub DKI. Itu pengalaman yang sangat luar biasa sih buat aku gitu. Banyak suka duka juga di sana, tapi aku bisa memberikan yang terbaik di sana gitu. Gitu. Kamu pernah tanganin siapa sih, tokoh misalkan atau siapa gitu yang sempat viral gitu? Kamu pernah nggak tanganin orang-orang yang sempat viral gitu? Ya banyak sih gitu kan. Politisi juga ada gitu. Gubernur Anies Baswedan juga ada. Terus apa namanya? Ya banyak lah kayak politisi, gubernur, kita tangani juga, masyarakat yang umum juga gitu. Ya banyak gitu. Macam-macam lah gitu. Dan setiap kasus itu aku punya kendala dan apa ceritanya masing-masing gitu. Nah sekarang gini, menurut kamu adil itu apa sih? Terus pernah nggak sih kamu adil itu apa sih menurut kamu? Kenapa? Menurut definisi advokasi itu adil itu apa sih? HTI. Adil. Adil. Oh, oke. Okay. Secara hukum, adil itu adalah yang tidak berat sebelah gitu antara kedua belah pihak gitu. Jadi kita sebagai advokat itu harus bisa memberikan keadilan gitu untuk klien yang sedang kita bela maupun lawan. Jadi mereka tidak merasa berat sebelah gitu. Untuk kita menerima suatu kasus, seorang advokat itu harus membiasakan diri memegang prinsip praduga tak bersalah. Jadi ketika kita megang satu kasus, kita tidak bisa mengklaim orang ini nih bersalah, orang ini benar gitu. Jadi kita harus bisa dulu mempelajari kasus itu, menerima kasus itu, kemudian kita pelajari dulu dasar-dasarnya seperti apa, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan dia melakukan hal itu gitu. Karena kan belum tentu orang yang divonis atau dinyatakan bersalah itu bersalah gitu. Ya, betul. Ada yang ketika kita gitu kan. Apa sih faktor-faktornya gitu. Contoh kemarin kasus yang aku tangani, kasus ZA yang kasus dia membunuh begal, pembelaan terhadap pacarnya. Kenapa dia melakukan pembunuhan terhadap pembegal itu? Posisinya adalah dia dalam keadaan terpaksa, dia diancam ketika kalau dia tidak menyerah, dia tidak nurut dengan apa yang diperintahkan, maka pacarnya pada saat itu akan dibunuh gitu. Dan karena dia sangat sayang dengan pacarnya, ya
Mau nggak mau dia akhirnya melakukan pembunuhan itu untuk bela diri. Jadi di hukum itu ada ketika ada harus membela diri, maka ada faktor ringan terhadap hukuman itu gitu loh. Dan hukum pidana itu juga bisa dibebaskan. Kalau Jaka sendiri kan dia kan membunuh dalam rangka dia membela diri kan. Nah, terus itu hukumannya gimana tuh terhadap Jaka itu? Jadi kemarin kebetulan aku juga yang menangani kasus itu gitu. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan PH-nya ZA pada saat itu, Bang Riza yang dari Malang. Jadi sifatnya kita adalah memonitoring bagaimana kelanjutan pada sidang itu, sifatnya daripada Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air, Akta. Jadi setelah proses itu berjalan, kita sifatnya adalah membantu sebisa mungkin gitu untuk meringankan hukuman daripada si ZA ini gitu, karena sifatnya pada saat itu dia adalah melakukan tindak pidana itu dalam keadaan dia di bawah umur. Jadi kita adalah waktu itu memfasilitasi penasihat hukum ZA untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Komisi 3 pada saat itu. Dan alhamdulillah hasilnya sebenarnya kita waktu itu masih ingin memperjuangkan supaya ZA ini bebas karena sifatnya dia adalah membela diri dan menurut hukum pidana sebenarnya itu bisa dibebaskan, cuma pada saat itu dari pihak keluarga menyatakan sudah nggak usah diperpanjang lagi gitu. Kebetulan yang waktu itu pada saat waktu itu hadir adalah Bang Habibur Rahman dari Komisi 3 DPR RI. Jadi atas permintaan dari pihak keluarga itu akhirnya kita menghentikan proses hukumnya dan akhirnya pihak keluarga menyatakan setuju atas keputusan hakim pada saat itu adalah supaya ZA ini ditaruh di semacam lembaga pembinaan akhlak ya, semacam pesantren itu selama 1 tahun. Jadi ya hasil putusannya seperti itu gitu setelah Nah, sekarang berunding gini, dengan pihak keluarga. kalau tadi kan kamu membela orang yang benar, tapi pada akhirnya dipersalah. Nah, sekarang coba kita dibalik, kamu pernah nggak sih pegang kasus di mana klien kamu itu dia jelas bersalah, kamu tahu dia bersalah, tapi di situ kamu harus mencoba untuk bersikap adil dan membela dia di persidangan. Gimana sih perasaan kamu? Pertama mungkin aku ya agak sedikit ini sih, bukan bingung ya gimana ya kalau misalnya posisinya klien aku di pihak misalkan yang bersalah gitu, karena prinsip seorang advokat itu dia tidak boleh menolak suatu kasus kecuali ada suatu hal yang prinsip di mana dia harus menolak perkara itu. Jadi perkara apapun itu dia harus menerimanya. Tapi ketika aku mempelajari kasus itu gitu, aku pelajari lebih lanjut, aku pelajari apa sih sebab akibatnya, disesuaikan dengan pasal-pasalnya, dengan situasi kenapa dia melakukan hal itu, aku melihat nih misalkan dia bersalah gitu, mungkin aku tidak bisa membela dia sepenuhnya karena prinsip seorang advokat adalah dia tidak boleh mundur, tetap memberikan keadilan pada kliennya. Jadi sifatku mungkin di sana hanya mengurangi hukumannya yang dijatuhkan oleh jaksa pada saat itu. Karena kalau misalkan memang secara garis hukum mungkin dia bersalah gitu kan, setelah aku pelajari ternyata banyak faktor-faktor yang bisa memberatkan dia, ya aku sifatnya hanya mengurangi hukumannya supaya si yang bersalah ini, klienku ini hukumannya menjadi lebih ringan. Mungkin aku tidak bisa membela dia sepenuhnya di sini. Gitu. Tapi kepuasan aku di sini adalah aku sudah bisa memberikan yang terbaik untuk dia apapun itu gitu kan. Dan aku selalu ketika aku membela suatu kasus aku selalu selain dengan ilmu dan pengetahuan yang aku punya, aku selalu melibatkan Allah juga gitu dalam penanganan kasus ini gitu. Jadi aku sering minta petunjuk apa yang harus aku buat gitu. Nah, sekarang gini, misalkan di posisi kamu menang di persidangan ketika membela orang yang bersalah, ketika kamu dalam keadaan menang, nah di situ perasaan kamu merasa bangga bisa memenangkan persidangan itu, atau kamu merasa bersalah gitu terhadap orang yang menjadi
lawan kamu di persidangan gitu. Padahal kamu tahu gitu lawan kamu itu dia dalam keadaan posisi benar